Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi. Menang di game gampang, menang di hidup itu baru hebat. Perkenalkan, saya Rahmat Yahya, siswa kelas 9 dari MTS Nurul Yakin, Kota Gorontalo. Saya di sini akan meresensi sebuah cerita yang berjudul Ponti versus Game Online, karya Carnegie yang dimuat dalam buku acuan atau antologi cerita untuk anak. Jumlah halamannya 350 halaman. Penerbitnya Pilar Pustaka dan tahun penerbitnya 2021. Cerpen Ponti versus Game Online karya Carnegie yang dimuat dalam buku antologi cerita untuk anak adalah cerpen yang seolah-olah mengatakan bahwa kemajuan teknologi ternyata tidak sepenuhnya berdampak positif bagi anak-anak. Hal ini terjadinya adanya kecenderungan bahwa semakin banyak anak dalam kesehariannya tidak dapat lepas dari gawai. Diana tinggal di sebuah kampung dengan kedua orang tuanya. Suatu hari, Diana bangun pagi dan bergegas mandi. Setelah dia mandi, dia pun melihat jam dindingnya yang sudah menunjukkan pukul 8.00. Yang seharusnya sepupunya yaitu Tania yang berasal dari kota sudah sampai. Dan Diana pun keluar kamar untuk menunggu sepupunya tiba. Setelah Diana keluar kamar, ibunya Diana meneriaki Diana untuk membereskan permainan pontinya. Karena ibunya Diana khawatir jika sepupunya yaitu Tania kepleset atau terjatuh karena pontinya. Diana pun membereskan pontinya itu dan menaruhnya di teras karena teman-temannya Diana juga akan datang bermain bersama Diana untuk bermain ponti bersama. Karena itu sudah jadi kebiasaan mereka untuk bermain ponti saat hari libur. Sambil menunggu teman-temannya Diana dan sepupunya Diana tiba, Diana pun bermain ponti sendirian. Dan beberapa menit kemudian, teman-teman Diana pun sudah sampai ke rumah Diana dan mereka langsung bermain ponti secara tim. Tetapi secara bersamaan, sepupunya yaitu Tania pun sudah sampai. Dan Diana pun minta izin kepada teman-temannya untuk mengantar Tania ke dalam kamar. Dan mereka berdua pun pergi ke dalam kamarnya Tania yang sudah disiapkan oleh ibunya. Dan di saat mereka sudah di dalam kamar, Tania pun mengajak Diana untuk bermain game online. Tetapi Diana menolak ajakan Tania. Tania pun kesal. Dan di saat itu mereka berdua memandang ke arah jendela. Mereka melihat anak-anak yang sedang lari-larian membawa ember kecil dan menuju ke pantai. Setelah itu, Tania pun bertanya-tanya, mereka ngapain ya dalam lari-larian ke pantai begitu? Dan Diana punya ide untuk mengajak Tania ke pantai untuk mencari dia. Dan mereka berdua pun bersama teman-temannya Diana pun pergi ke pantai. Mereka sudah sampai di pantai. Setelah di pantai, mereka bersenang-senang dan mengambil gambar untuk kenang-kenangan. Dan Diana pun mengajari Tania apa itu bida dan sebagainya. Setelah itu, mereka pulang ke rumah Diana dan Diana pun masuk ke dalam kamar. Mereka pun pulang di rumah Diana. Diana langsung bergegas ke dalam rumah untuk menaruh bianya yang telah dikumpulkan di saat di pantai. Dan pas Diana keluar, Diana melihat teman-temannya dan Tania yang sedang mengajari Tania bermain ponti. Dan menyemangati Tania supaya Tania mahir dan bisa main ponti sama seperti Diana dan bisa mengalahkan Diana. Keunggulan dalam buku ini adalah bahasanya yang dapat dipahami dan buku ini cocok untuk anak-anak zaman sekarang yang terlalu mementingkan gawainya dan sosmed-sosmed yang di dalam gawai itu. Amanah dalam buku ini yaitu jangan terburu-buru meremehkan permainan tradisional atau budaya lokal sebelum mengenalinya. Itu aja resensi saya pada hari ini. Dan saya Derita pakai kasih sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.